Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya Ibu Atika Rahmawati dengan pembelajaran fisika kelas 10 mengenai usaha dan energi tentang hukum konservasi energi mekanik. Gaya merupakan besaran yang menentukan gerak benda berdasarkan hukum Newton. Ada beberapa kasus yang bisa menganalisa sistem gerak benda dengan menggunakan konsep gaya. Apabila benda diberikan gaya, maka benda bisa berubah bentuk, benda bisa bergerak, atau benda tetap mempertahankan kedudukannya. Ada alternatif lain untuk memecahkan masalah, yaitu dengan menggunakan konsep energi dan momentum. Hukum kekekalan energi dan momentum banyak dimanfaatkan pada kasus-kasus sistem yang melibatkan gaya-gaya yang sulit dideskripsikan. Seperti yang sudah kalian pelajari waktu kelas 8 SMP mengenai usaha dan energi. Usaha dalam definisi fisika itu sangat erat dengan kaitannya pada kehidupan sehari-hari. Dalam istilah sehari-hari, sebuah pekerjaan yang ternyata tidak menghasilkan pendapatan masih tetap membutuhkan sebuah usaha. Sering kali kita mengenal ungkapan bahwa namanya juga usaha, atau kita sudah berusaha, tapi apa daya? Usaha dalam fisika tidak sama dengan istilah usaha tersebut. Usaha dalam fisika itu disebabkan oleh gaya yang konstan. Usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Atau dengan kata lain, usaha adalah hasil kali gaya dengan jarak atau perpindahan. Sehingga rumusnya W sama dengan F kali S. Apabila nanti gayanya membentuk suatu sudut, maka W sama dengan F dikalikan S dikalikan cos theta. Theta itu adalah sudut yang terbentuk antara gaya normal bidang benda dengan gaya. Apabila benda bergerak pada bidang kasar, sehingga nanti usaha totalnya adalah gaya F cos theta dikurangi dengan gaya gesek dikalikan dengan S jarak. W sama dengan Fs cos theta dikurangi gaya gesek dikalikan S. Usaha oleh gaya yang berubah, atau lebih umumnya apabila kita menjumpai suatu soal di mana nanti ada grafik antara gaya dengan jarak, maka bentuknya untuk usaha merupakan luas bidang. Luas bidang yang terbentuk pada grafik menggunakan rumus W sama dengan F dikalikan S atau W sama dengan F dikalikan X. Berkenaan dengan usaha tak luput dengan yang namanya energi. Energi merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Pengertian energi sangat luas sehingga sulit didefinisikan. Secara sederhana, energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau melakukan usaha. Jenis-jenis energi dalam gerak. Dalam gerak dikenal beberapa macam energi. Energi total dari sebuah benda yang berhubungan dengan gerak dinamakan energi mekanik. Energi mekanik ini terdiri atas beberapa komponen sumber energi. Yang pertama, energi kinetik. EK ini berkenaan dengan gerak benda. Kemudian energi potensial gravitasi atau EP itu berkenaan dengan percepatan gravitasi dan juga ketinggian suatu benda. Yang ketiga adalah energi potensial pegas yang timbul karena adanya pegas. Sekarang kita tinjau bagaimanakah hubungan antara energi dengan usaha, hubungan antara usaha dengan energi.
Yang pertama, hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Dari sini kita bisa mengkaitkan antara energi kinetik dengan usaha. Energi kinetik merupakan energi yang terkait dengan gerak benda, sehingga untuk W merupakan selisih EK. W merupakan perubahan EK. Rumusnya W sama dengan setengah M kali delta V kuadrat atau setengah kali M dikalikan delta EK. Usaha dan energi kinetik. Dapat disimpulkan bahwa usaha merupakan perubahan energi kinetik. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Untuk satuan usaha maupun energi itu adalah joule secara sistem internasional. Kalau untuk CGS itu menggunakan satuan R. Sekarang kita tinjau bagaimanakah hubungan usaha dengan energi potensial gravitasi. Saat kita menjatuhkan benda dari posisi atas ke posisi bawah, timbul yang namanya gaya ya. Gaya, karena benda itu memiliki berat sehingga timbul gaya berat. F sama dengan M kali G. Kemudian benda bergerak dari ketinggian dari atas ke bawah itu memerlukan ketinggian H, sehingga besarnya W sama dengan MGH. Karena ada perubahan ketinggian, maka W sama dengan delta EP. W sama dengan M kali G kali delta H. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara usaha dengan energi potensial adalah usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut. Secara kita tinjau hukum konservasi energi mekanik. Itu dari dua hubungan usaha dan energi didapat bahwa W sama dengan delta EP. W sama dengan M kalikan G dikalikan H1 dikurangi H2. Dengan demikian diperoleh secara hukum konservasi energi mekanik delta EK sama dengan delta EP, atau EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2, atau EM1 sama dengan EM2. Seperti yang kita ketahui bahwa energi itu bersifat kekal. Energi tidak akan hilang, tetapi energi diubah bentuknya ke dalam wujud yang lain. Ada energi, tentunya ada daya. Daya merupakan energi yang ditransfer oleh suatu sistem persatuan waktu. Daya rumusnya adalah P sama dengan W per S. Daya adalah rumusnya energi per satu satuan waktu. Boleh P sama dengan F dikalikan V. F itu gaya, V adalah kecepatan. Satuan daya adalah watt. Sering kita jumpai ada di soal satuan daya itu kWh. Harus kita konversikan ke bentuk watt. 1 kWh sama dengan kWh itu nanti dikonversikan ke bentuk joule. 1 kWh sama dengan 3,6 dikalikan 10 pangkat 6 joule. Nah, contoh kasusnya, ini ada sebuah balak yang meluncur pada bidang miring tanpa kecepatan yang membentuk sudut 37 derajat. Ditanyakan berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Kita menggunakan rumus W sama dengan F kalikan S, di mana F-nya itu kita uraikan. F itu besarnya adalah M kalikan G dikalikan sin 37 dikalikan jaraknya. X-nya, S-nya itu jarak antara A dengan B. Nah, dihasilkan besarnya usaha yang diperlukan adalah 60 joule. Nah, kemudian untuk menghitung kecepatan, kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Diperoleh besarnya V demikian ya.
menggunakan rumus setengah MVB kuadrat ditambah MGHB sama dengan setengah MVA kuadrat ditambah MGHA. Karena pada balok hanya bekerja gaya gravitasi yang termasuk gaya konservatif, sehingga untuk persoalan kasus contoh di atas itu adalah menggunakan hukum kekekalan energi. Ini ada contoh yang kedua, itu mengenai pegas. Jadi hubungannya dengan energi potensial pegas. Itu ada benda yang dikaitkan dengan pegas, kemudian setelah ditekan, pegas akan bergerak ke kanan dengan laju 4 meter per sekon, kemudian menabrak. Ya, itu contohnya adalah massa, itu bergerak ke kanan dengan kelajuan 4 meter per sekon, kemudian menabrak pegas dengan konstanta pegas K. Nanti kita bisa menghitung berapakah kecepatan balok dan juga konstanta pegas. Menggunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik ya. Karena energi di potensial di A dan B itu tidak ada, maka kecepatan di B adalah sama dengan kecepatan di A, yaitu 4 meter per sekon. Itu kemudian untuk menghitung berapakah besar konstanta pegas, kita menggunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik. Itu ada EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Untuk kasusnya ini adalah EP, kita menggunakan rumus energi potensial pegas. EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Dengan rumus demikian kita masukkan nilainya, mendapatkan hasil besarnya K sama dengan 128 Newton per meter. Demikian pemaparan materi mengenai energi dan usaha dari saya. Semoga kalian bisa memahami mengenai energi dan usaha. Terima kasih, insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.